di antara manusia dengan Tuhan, siapa yang mempercepat kedatangan ilahi itu? Itu yang pertama. Kedua, dikatakan tadi bahwa sebenarnya Injil Yohanes 1 ayat 1 yang lebih dulu daripada Kejadian 1 ayat 1. Nah, memang tidak bisa lagi diterbantahkan karena memang sudah jadi firman, ya. Nah, minta penjelasan kembali tentang Yohanes 1 dikaitkan dengan Kejadian 1 ayat 1 itu. Karena penciptaan kan di Kejadian 1 langit dan bumi. Nah, di Yohanes itu 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Ya. Gitu. Jadi minta pertegas lagi supaya match di sini. Oke. Udah? Terima kasih Pak Ben, Pak Gembala di Girian ya. Jelas di dalam 2 Petrus 3 tadi kita baca, kan Pak Ben nanya, siapa yang mempercepat? Pihak mana? Apakah pihak Tuhan atau pihak orang percaya dalam hal ini? Jelas di sini adalah kita, dikatakan kamu, orang percaya. Ya. Orang percaya yang saya boleh katakan, yang sering kita bahas ya waktu lalu, itu kualitas A. Ya, yang kualitas A. Kualitas C tidak mungkin mempercepat, ya, tidak memenuhi syarat. Ya, tentu ada spek. Jadi di sini dia katakan ayat 12 kan, 3 ayat 12 dari 2 Petrus tadi. Yaitu kamu, ya kamu adalah orang percaya yang menantikan ya dan mempercepat. Jadi dengan kata lain, kesiapan daripada orang percaya itu akan mempengaruhi waktu Tuhan datang. Kira-kira begitu. Ya, waktu Tuhan datang, ya. Jadi dari pihak Tuhan, kalau terkesan bagian ini, kemudian saya singgung tadi di Matius 24 bahwa jika itu kelihatannya dari pihak, tapi sebenarnya matching itu dua-dua. Jika waktu tidak dipersingkat, ada kan ayat itu, bahwa karena orang-orang pilihan itu, waktu akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang bisa bertahan. Karena begitu rusaknya keadaan. Itu sebenarnya Tuhan menyelamatkan. Ya, Tuhan menyelamatkan. Tetapi ada ukuran. Tentu ada satu standar ilahi yang Tuhan yang tahu. Ya, kalau bahasa firman tentu seperti Yesus. Ya, yang kita sudah bicara. Yang tadi dibilang betapa suci. Itu yang paling standar. Saya anggap kita tangkap secara awam. Betapa suci dan salehnya kita hidup. Jadi di dalam posisi hidup suci dan saleh itu terus. Nah, kalau kita lihat Perjanjian Lama walaupun dengan kadar yang berbeda kualitasnya, kita lihat ya waktu Tuhan mau kiamatkan dunia, itu Nuh itu kan lama, bukan langsung. Ya, dia benar-benar Tuhan katakan Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Dan bergaul itu terus menerus stabil. Ya, jadi diuji. Bukan hanya sekian waktu. Begitu juga kalau kita lihat Henok, ya. Dia bergaul dengan Allah. Ya. Itu bukan ini 300 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Teruji. Nah, seperti itulah kira-kira, ya. Walaupun mungkin tidak selama mereka itu, karena mereka hidup di zaman yang berbeda, ya. Zaman usia manusia masih panjang. Nah, di sini. Jadi di situ dikatakan bahwa yang bisa mempercepat, ya, Tuhan memberi peluang. Ya, Tuhan memberi peluang. Karena dari pihak Tuhan kan sebenarnya adalah lebih cepat lebih baik, kira-kira begitu, ya. Lebih cepat lebih baik ini
rencana keselamatan kekal itu yang sejak awal, ya, yang sejak awal. Jadi di situ kita lihat bahwa Tuhan sebenarnya dari pihak Tuhan itu lebih ngotot ya, terkesan lebih ngotot karena Tuhan tahu, karena cintanya, ya, kepada dia tidak mau satu orang pun selamat, binasa kan dikatakan ayat 9. Tuhan tidak pernah. Jadi tidak pernah ada sedikit pun yang jahat dalam pribadi Tuhan. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita mendapat satu motivasi tambahan. Ya, di samping memang Tuhan pengendali segala sesuatu, termasuk kapan Tuhan mau mengangkat kita, tetapi Tuhan punya standar, selalu saya katakan. Ya, Tuhan punya standar. Ya, Tuhan mungkin punya jadwal waktu, tetapi Tuhan punya standar saatnya. Itu sebabnya untuk mencapai itu Tuhan mengkondisikan, ya. Tuhan mengkondisikan segala sesuatu bila saat atau jadwal waktu Tuhan itu sudah mulai akan tercapai. Ya, Tuhan mengkondisikan. Kita melihat. Jadi jelas pertanyaannya kalau to the point bahwa yang mempercepat dalam bagian ayat ini adalah kita orang percaya. Yang saya boleh katakan itulah calon-calon mempelai. Langsung aja kelompok. Hanya itu kelompok yang paling memungkinkan ya, memenuhi standar ilahi. Oke. Kedua, saya sengaja itu menyinggung aja karena saya sangat motivasi dan wah terhadap bagian firman. Itu ayat yang kita sudah tahu kan dari ayat hafalan itu kan. Bahwa Yohanes 1 ayat 1 ya, itu sudah ada di Injil. Sedangkan Kejadian juga sudah lama berarti. Nah, kalau Pak Ben pertanyakan menyangkut bagaimana keterkaitannya. Sebenarnya itu bicara tentang kekekalan kan. Itu menyangkut kekekalan. Intinya di situ. Sekaligus keberadaan Allah. Itu sebenarnya gampang-gampang susah. Ya. Kalau Roh Kudus tidak menerangi seorang, dia bisa banyak sekarang kan kita lihat banyak. Yang tadinya ngomong benar, udah melenceng. Ajarannya berubah. Ya. Kenapa? Bagaimana dia harus melihat Tuhan benar-benar ada di taktanya. Kita harus menaruh Tuhan pada posisinya. Ya. Kalau dia sudah mulai mendegradasi, menurunkan derajat Tuhan, ya jadi berbeda. Ya, dia akan selalu bilang dan itu menyangkut kekekalan. Ya, keilahiannya itu. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau saya berani katakan tadi bukan terkesan, memang pernyataan pewahyuan kepada Yohanes itu agak berbeda dengan yang lain-lain, ya. Karena apa? Dia katakan firman, ya. Pada mulanya adalah firman. Ya toh? Sebenarnya di Kejadian 1 dibilang pada mulanya Allah. Kalau kita berhenti di situ bisa sama. Tapi kan konteks di Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi fokusnya ada pada penciptaan. Tapi pada Yohanes 1 ayat 1 fokusnya bukan pada penciptaan tetapi keberadaan Allah. Beda keberadaan Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Itu beda. Ya. Dia tidak bicara tentang penciptaan, dia bicara tentang keberadaannya. Ya. Jadi satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberi celah, ya, jendela kita boleh mendapat tambahan pemahaman tentang kekekalan, ya, tentang kekekalan. Nah, kalau kita lihat kan, ya dari sisi pengetahuan apa semua. Nah, seperti contoh, kita bicara tentang penebusan Kristus. Di Kejadian 3 ayat 15 jelas setelah manusia berdosa,
Tuhan memberikan satu nubuatan. Akan ada penumpahan darah penebusan. Akan datang, waktu yang akan datang. Dengan cara dia memotong binatang dan memakaikannya kulitnya kepada manusia yang menyadari dia telanjang. Itu nubuatan. Ya. Tetapi apakah Tuhan spontan? Rencananya tiba-tiba gara-gara manusia berdosa, langsung Tuhan spontan bertindak seperti itu? Tidak. Kalau kita mundur, Alkitab bilang bahwa sebelum dunia dijadikan, itu Tuhan sudah pilih anaknya untuk menebus. Ini belum ada manusia. Nah, saya baca. 1 Petrus 1. Mari saudara. 1 Petrus 1. Ya, saya baca ini. 1 Petrus 1. Satu ayat saja. Dan di situ lagu yang orang sering nyanyi kan. Bukan dengan barang fana, itu kan. Tapi saya hanya membaca ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Oke, Pak Ben? Ya. Oke. Tolong Pak Ben baca. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Iya. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oke, puji Tuhan. Jadi dalam rencana Tuhan, Yesus akan mati di salib, ya, atau karya penebusan, itu akan dinyatakan pada zaman akhir. Ya, zaman akhir sama yang saya katakan awal dari akhir zaman ini. Toran kita hidup di ujung akhir. Mereka ada di awal. Nah, itu waktu saat Yesus datang. Ya, 2000 tahun yang lalu. Kira-kira begitu. Nah, tetapi rencananya, plannya, master plan-nya itu sudah ditetapkan oleh Allah sendiri sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada langit dan bumi, ya, sebelum ada segala sesuatu, Allah sudah tetapkan rencana itu. Bahkan sebelum ada manusia. Gitu. Yang Tuhan ciptakan, yang ciptaan-ciptaan. Belum ada ciptaan apapun. Karena apa? Itu menunjukkan juga bahwa Yesus itu adalah ilahi, Allah sendiri. Yang dikatakan Yohanes 1 ayat 1 tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Jadi dia ada bersama-sama dengan Allah kan? Yohanes 1 ayat 1. Nah, kalau dipadukan dengan ayat ini, dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada sesuatu. Wah, itu hebat kalau kita kalau pengetahuan-pengetahuan yang tiba-tiba muncul, ada sekian hitungan ribuan miliar tahun apa semua. Jangan dulu kita cepat-cepat bilang kata, oh itu tidak benar. Nah, kita tidak tahu. Kapan keberadaan Allah? Alfa dan Omega. Alfa itu, Allah Alfa. Yang saya pakai istilah kekekalan tanpa awal. Ya. Kekekalan tanpa awal. Kekekalan tanpa awal. Jadi itu firman ada di situ bersama Bapa. Ya. Tritunggal itu ada. Jelas. Nah, kalau waktu Kejadian 1 ayat 1, dia sudah berhubungan dengan penciptaan. Bahkan di ayat 1 itu saja, itu rentang waktunya besar. Kan kalau kita baca ayat 2, dia katakan bumi gelap dan kosong. Ya kan? Apakah Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak baik? Berarti kita ada pertanyaan. Berarti ada sesuatu yang terjadi sebelum itu. Sehingga langit dan bumi yang pertama diciptakan, ya saya boleh katakan pertama diciptakan, itu sempurna harusnya. Bagus. Tidak kosong begitu penuh air. Itu karena apa? Karena ada pemberontakan kan? Pemberontakan setan di sorga. Jadi sepertinya tidak steril lagi. Jadi dia dibuang. Jadi memang itu sepertinya bagi orang-orang
tidak memahami, itu misteri. Dan disitulah banyak kali mereka gelap. Tapi waktu kita lihat dengan rasa hormat pada Tuhan, wah, Tuhan itu hebat. Ya, sampai Paulus katakan, oh, alangkah besar dalamnya hikmat Allah. Tuh. Apakah kita mengatakan Tuhan tidak adil atau tidak? Kitanya yang cetek. Ya. Kitanya yang tidak. Kita akan menjadi berhikmat kalau apa? Kalau roh Allah dan firman itu mengisi hidup kita. Kita akan memahami. Termasuk peristiwa-peristiwa yang akan menutup sejarah manusia di bumi yang fana. Ya, kita akan melihat. Lebih tajam lagi. Oh, saya sangat merindukan. Tuhan mengilhami, mewahyukan hal-hal lagi lah yang apa ya? Yang benar-benar menjadi fakta dan itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan ya untuk orang-orang di akhir ini. Walaupun saya menyadari bahwa tidak semua, hanya ada kelompok. Ya, kelompok yang mungkin dari sisi persentase masih bisa disebut ada jumlah. Ya. Sedangkan dibandingkan dengan sering saya khotbahkan yang baru-baru saya di Manado ya. Ya, ada banyak orang Kristen tidak sadari bahwa sebagian besar orang percaya akan masuk di kesusahan besar. Jarang saudara dengar ada pernyataan begitu. Firman Allah, saya berani menyatakan. Karena firman Allah menyatakan itu. Ya. Bukan menakut-nakuti, justru sebaliknya. Ingin supaya kita benar-benar bergairah. Ini saatnya. Kita tidak punya banyak kesempatan lagi. Karena waktu semakin hari semakin singkat. Setiap pagi kita berganti hari, kita tahu kita semakin dekat dengan hari H. Semua telah direncanakan dan kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Sebab kita berada di puncak rencana Allah. Ya. Di waktu di mana penggenapan puncak rencana Allah akan dilaksanakan. Saya rindu mendengar suara langit akan katakan, tidak akan ada penundaan lagi. Semua terlaksana. Tetapi kita sudah berada di posisi yang berbeda. Ya. Posisi yang mulia. Ya. Bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dia adalah kekasih jiwa kita. Mempelai pria kita. Mempelai Kristus. Jadi keterkaitan tentu saya tidak bisa bicara panjang lebar. Tetapi jelas sekali. Ya. Khusus bagian itu memang panjang itu kalau kejadian. Kita bicara kejadian satu aja itu bisa tapi asik itu. Kitab Kejadian itu asik ya. Ada banyak hal-hal yang masih banyak tidak dipahami sebagai orang Kristen itu sebenarnya begitu kalau saja kita mau merenungkan lebih teliti itu kita akan dapatkan ya bagian-bagian ilahinya. Yang hebat itu. Itu kitab Kejadian itu. Ya, 1-2. Saya boleh katakan kan, sebenarnya Alkitab itu kalau mau disempurnakan atau dirangkum itu cuma 4 pasal. Diawali dengan 2 kitab Kejadian 1-2, diakhiri dengan Wahyu 21-22. Itu clear. Awal dan akhir ada di situ. Awal dan akhir. Itu sebenarnya saya katakan Tuhan menyisipkan di Yohanes 1 ayat 1 itu. Itu menambah. Wah. Seperti jendela sorga Tuhan buka dikit. Kira-kira. Oh iya. Ya karena banyak pertanyaan kan? Banyak pertanyaan. Di awal saja kita meeting kan aku bicara pertama justru itu. Antara sebelum dunia dijadikan dan sesudah dunia diciptakan. Itu berbeda. Ya kan? Jadi pada mulanya Allah dulu, tidak ada yang lain-lain. Itu baru bisa senada. Tetapi karena di situ fokusnya ada di penciptaan kembali. Sebenarnya penciptaan kembali. Itu sebenarnya penataan ulang. Ya, Kejadian 1 itu kan sebenarnya penataan ulang yang sudah dikacaukan oleh pemberontakan setan. Bukan aslinya. Aslinya sebelum Tuhan ciptakan itu langit dan bumi yang benar-benar oke. Ya. Nah, Tuhan menata kembali kan. Bahan bakunya sudah ada situ semua. Itu kira-kira Pak Ben. Terima
kasih Iya. atas penjelasan. Iya, Tuhan berkati. Tuhan. Ya. Ada lagi? Dari siapa? Ada pertanyaan? Kita boleh membahas banyak hal yang benar-benar lebih memperkuat. Walaupun dunia bergoncang, tapi Tuhan kita masih tetap ada di tahtanya. Itu berarti jaminan keamanan, jaminan kemenangan masih ada di pihak orang percaya. Itu poinnya. Ya kan? Apapun ya di dunia yang seperti ini yang begitu singkat ya. Apa yang kita harapkan, ya? Itu kalau mereka negara-negara besar sudah mulai uji coba, rudal, uji coba, silakan aja. Kita tinggal lihat sejauh mana Tuhan bergerak. Dan kalau Tuhan masih izinkan kita melihat hal-hal yang seperti itu dan Tuhan membuktikan Dia pelihara kita, oh hebat itu. Akan terjadi revival, ya. Itu awal-awal revival besar. Kita kan tahu bahwa ada revival besar yang akan terjadi di akhir zaman. Kapan? Itu pasti di dekat masa-masa kesusahan besar. Ya, masa-masa kesusahan besar. Manusia kalau tidak ada tekanan, kalau tidak apa, ya susah. Sudah mau KKR itu cuma apalagi zaman sekarang ya cuma asal ada acara aja. Hah? Berbeda kualitas, berbeda saudara. Berbeda. Orang KKR sekarang yang KKR dulu itu saja berbeda. Berbeda. Harusnya ini sekarang lebih api. Lebih menyala. Bukan api asing ya. Benar-benar api yang kita terasa. Kita tidak bisa dibodohi. Api Allah sendiri dan api asing beda. Jadi jelas ya. Jelas. Jadi kita lihat aja. Nah, oh ya memang ya seperti itu yang dinubuatkan juga firman. Keadaan-keadaan di hari-hari terakhir nasib gereja. Saya sering katakan itu gereja yang ketujuh Laodikia. Itu lau-lau memang. Ya, setengah-setengah. Pak Jeffrey Umbung bilang setengah-setengah. Oh, Pak Jeffrey sudah masuk lagi kan. Ya. Iya, apa? Bro Son. Ya. Ya, ada yang bertanya seperti ini. Oke. Yang dikatakan tadi, ya kita bersyukurkan kita masih ada sampai sekarang diproteksi oleh Tuhan. Ya. Nah, dengan kejadian yang kita sudah lihat sekarang yang sementara terjadi sesuai dengan yang disampaikan dari Yeremia pasal 23 Ya. ayat 19 sampai 20. Iya. Yang sementara terjadi tentang badai-badai yang sementara terjadi. Iya. Di Sumatera Utara. Iya. Yang sementara terjadi di Siau. Iya, baru-baru ya. Ini itu tentang badai itu. Iya. Yang kita bukan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi di Yeremia pasal 20 Iya. ayat 19 sampai 20 boleh. yang 20 itu kan. Iya. Ya, pada hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Amin. Betul kan. Iya. Jadi Amin. apa yang sudah disampaikan tadi Iya. sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 1 yang digenapi di Wahyu pasal 21 dan 22 coba. Dan pasal Wahyu pasal 21 22 kan tentang apa itu? Langit yang baru. Iya. 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 Itu yang sudah dijelaskan tadi ya. iya. Ya belum paham semuanya tapi sudah ada apa pengertian sedikit lah. Iya. Penjelasan ini langsung bisa mengerti. Jadi yang sudah dikatakan tadi tentang yang di 20 Yeremia pasal 23 Iya. sementara terjadi kan ada bilang tuh Iya. penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos yang sudah terjadi dan sedang dan yang akan Iya, betul. Iya. Nah, itu yang ini sementara terjadi nih tentang Iya. badai itu. Iya. Sedang berlangsung. Coba seperti saya katakan tadi, intensitasnya akan tambah kuat. Jadi dari sisi kualitas dan kuantitas, kan saya sudah berikan sedikit gambaran dari sisi meterai, sangkakala, cawan. Itu tanda. Makin hari kan makin hebat itu. Dia punya hukuman-hukuman ya, penghakiman, bencana-bencana. Itu makin hebat. Biasanya Matius 24 cuma bilang biasa-biasa kan, ada peperangan. Tapi kalau di situ sudah mulai, ya, mulai muncul Harmagedon, ya kan. Gempa juga begitu. Gempa bumi juga begitu, ya. Kalau di pasal 6 di meterai situ
pulau-pulau bergeser. Tapi kalau di 16 hilang. Pulau dan gunung hilang. Sudah berapa skala Richter itu? Sekarang kita di Jawa kan begini, BMKG terus meniup bahwa ada megatrust. Ya. Kata megatrust ini ya. Bisa terbelah 2, terbelah berapa, kira-kira begitu. Ya kan? Kalau kita di sini, oh jadi mau apa, harus apa? Ya kan? Kira-kira. Tidak. Mati pasal 24 ayat 7 itu. Nah, Matius pasal 24 ayat 7 itu. iya. Akan ada gempa. Iya, iya. Nah itu Pak No dari BMKG itu. Itu. Jadi paham, walaupun di sini kan bicara angin badai tentu baik secara fisik maupun non fisik ya. Ya, badai kan bisa banyak hal toh. Badai kehidupan, badai ekonomi, ya kan? Gitu. Tapi selalu ada hubungan dengan kita rasa sebagai manusia fisik juga kan? Tidak mungkin tidak. Nah, dan itu yang tekanan yang Pak No ngomong tadi. Pada hari-hari terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Ya kalau dulu orang-orang belum mengerti, oh kenapa ini? Sekarang kita belum mengerti. Itu bagian dari suara Tuhan. Ya, peringatan Tuhan sebenarnya. Kepada orang percaya ataupun semua manusia. Begitu. Ya, cukup jelas. Oke? Ya. Terima kasih. Jadi puji Tuhan. Saya kira malam ini boleh sekian dulu kita supaya sebagai pertemuan pertama ya puji Tuhan saya lihat setelah kita ganti hari ya ada orang-orang yang baru yang dulunya katakan bahwa ada acara sudah mulai masuk, masih ada lagi tentu kita akan ingatkan karena komitmen. Tapi setelah itu kita udah nggak mau bujuk-bujuk lagi, maksudnya keinginan karena untuk masuk di kemuliaan Allah yang kelas begini ini sih mahal, ya kan? Tidak perlu bujuk-bujuk, ya kan? Apalagi saya sudah selalu mengingatkan bahwa Wahyu 7 ya dibilang kan bahwa banyak yang akan masuk ya di kesusahan besar. Gitu. Jadi kita mengharapkan kita yang komit, yang rindu boleh tetap setia dan benar-benar menikmati apa yang kita rindukan. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan berkati. Nanti Pak Pendeta Hendra Ku akan berdoa mengakhiri pertemuan kita malam ini. Bro Hendra, ya. Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur untuk waktu kesempatan hari ini Tuhan Ya, sudah berikan. Kami dengar firman Tuhan lewat penyampaian oleh hamba-Mu. Kasih Untuk Tuhan. kami Tuhan menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Haleluya. Bahwa kami harus mempersiapkan kehidupan kami jadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan Ya, yang terima kasih. sempurna bagi hamba Tuhan. Haleluya. Beri hikmat selalu Tuhan dalam setiap apapun yang dia kerjakan, lebih dalam pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Ya, Yesus. Memampukan Tuhan menolong hamba-Mu Tuhan. Berkati dan kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami diberkati Tuhan hari ini di tahun yang baru. Haleluya. Kami sudah menikmati berkat Tuhan. Sertai. Itu berkat-berkat ilahi, berkat firman Allah. Jadi Ya, Yesus. Makasih. terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami alaskan doa yang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Yuk. Selamat tahun baru. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Ya.